Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-15 dari 60 topik. Tindakan Hukum dan Sosial, bagian ketiga. Sambungan topik 14, dalam pandangan Marx, di akhir abad pertengahan ada 3 kondisi awal yang menumbuhkan kapitalisme industri. Pertama, ada banyak sekali buruh yang bebas dalam pengertian ganda bahwa mereka merupakan bagian dari unsur alat-alat produksi, sebagaimana dalam kasus budak, orang jaminan, dan sebagainya, dan bukan pula bagian dari unsur-unsur alat-alat produksi mereka sendiri, sebagaimana dalam kasus para petani pemilik ladang. Ketika perdagangan antara desa dan kota tumbuh, para budak seringkali bisa menebus diri, membebaskan diri dengan membayar dari beragam tugas-tugas ladang. Ini memunculkan komunitas para petani pemilik ladang independen dan semi-independen. Namun pada abad 17 mereka dipaksa meninggalkan ladang. Dalam kasus Inggris dan Skotlandia yang Marx jelaskan secara detail di bab 27-29 dalam kapitel jilid 1, pengusiran para petani ini disebabkan oleh kebutuhan menghasilkan lebih banyak bulu domba untuk pabrik-pabrik yang baru dibangun. Datangnya reformasi juga mempercepat proses pelucutan kepemilikan ladang, ketika tanah-tanah Katolik yang diambil alih sebagian besar diberikan kepada pembesar-pembesar kerajaan yang tamak, dijual dengan harga murah kepada para penduduk dan petani spekulan, yang mengusir secara massal. Para penyewa turun-temurun, para petani independen nyaris tidak ada lagi. Banyak di antara mereka yang terusir dari ladang tak punya pilihan lain selain meminta-minta atau terlibat dalam tindakan kriminal untuk bisa bertahan hidup. Para pemerintah di seluruh Eropa merespons dengan legislasi kejam. Proletariat baru ini tidak punya banyak pilihan selain bekerja untuk mencari upah. Kedua, ada penumpukan besar kapital dagang, kekayaan pribadi. Kekayaan pribadi ini terkumpul lewat perluasan pasar domestik dan luar negeri. Ketiga, kerja perkotaan mengalahkan sistem serikat kerja. Perkembangan ini dimulai dengan pembagian produksi di antara kota-kota tertentu. Hasil dari pembagian semacam itu adalah pabrik yang dibangun di banyak bagian Eropa menjelang abad 16. Dalam sistem ini, tenaga kerja dibuat lebih efisien lewat sentralisasi sejumlah besar pekerja dikumpulkan di suatu tempat dan peningkatan pembagian tenaga kerja, spesialisasi. Para tenaga kerja dengan keahlian yang berbeda menjalankan kerja sesuai dengan keahlian mereka. Kerja bareng sejumlah besar pekerja cenderung mengurangi biaya yang dikeluarkan baik untuk tempat kerja, pelatihan, dan peralatan, maupun untuk mengatasi perbedaan inefisiensi di antara para pekerja. Pembagian baru tenaga kerja juga memungkinkan pekerja menguasai keahlian terbatas sampai pada taraf yang tak terbayangkan sebelumnya. Kebiasaan mengerjakan hanya satu hal, mengubah si pekerja menjadi sebuah alat yang tak pernah gagal. Sedangkan hubungannya dengan keseluruhan mekanisme memaksanya bekerja secara ajek, layaknya bagian-bagian dari sebuah mesin. Mesin, yang muncul pertama kali dalam jumlah besar di Inggris selama abad 18, membawa banyak perubahan baik pada pengorganisasian produksi maupun sifat produksi itu sendiri. Mesin membuat tenaga manusia kurang diperlukan buat beragam pekerjaan. Ini memicu naiknya permintaan terhadap buruh perempuan dan anak yang dibayar murah. Namun, keluarga-keluarga tidak makin baik kondisinya sebab upah buruh menurun sepadan dengan naiknya ketergantungan pada mesin. Mesin juga memungkinkan para kapitalis menambah jumlah jam kerja dan menghasilkan lebih banyak barang dalam jumlah jam kerja yang sama. Pertumbuhan usaha kapitalis juga menyingkirkan para pesaing yang lebih kecil dan lebih lemah. Sebagian pekerja yang tersingkir oleh keberadaan mesin tersebut juga diperkerjakan kembali dalam bidang usaha lain yang sedang berkembang, namun biasanya dengan upah rendah. Namun, mereka, seperti para pekerja yang lain, harus menerima kondisi itu lantaran mereka takut tersingkir oleh pasukan cadangan industri. Dalam masyarakat kapitalis, Marx menyimpulkan, para pekerja berada dalam keadaan teralienasi. Mereka terasing dari aktivitas produksi mereka, tidak bisa menentukan apa yang akan mereka kerjakan dan bagaimana mereka mengerjakannya. Dari hasil aktivitas itu, tak punya kekuasaan atas apa yang mereka hasilkan dan atas apa yang akan diperbuat oleh pemodal terhadapnya, dari manusia lain. Kompetisi menggeser kerjasama, dan dari alam, tak bisa ikut serta memiliki apapun yang telah menjadi milik pribadi. Kapitalisme, tegas Marx, muncul ke dunia, mengucurkan darah dan daki dari setiap pori-pori, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan demikian pula halnya, menebarkan benih-benih kehancurannya sendiri. Siklus abadi kebesaran dan kebangkrutan dan dehumanisasi para pekerja, sebagai komoditas yang ia jalankan menumbuhkan kebutuhan untuk menjadi bebas pada diri si pekerja. Tidak lama lagi, mereka akan menyadari manusia, mereka harus mengakhiri kondisi-kondisi yang membentuk masyarakat kapitalis. Kaum kapitalis akan diusir paksa, dan setelah masa transisi di mana para pekerja menjadi kelas penguasa, bentuk baru masyarakat akan muncul.
Dalam bentuk baru ini, Marx menyebutnya komunisme. Orang-orang akan bertindak sesuai rencana-rencana yang dibuat demi kebaikan seluruh orang. Bahkan sebelum Marx meninggal, beragamnya penafsiran terhadap pemikirannya membuat Marx sendiri menegaskan bahwa dia paling yakin bahwa dia bukan seorang Marxis. Sejumlah Marxis awal mengaku anti-intelektual, dan menegaskan bahwa Marx menuntut solusi praktis atas masalah-masalah yang dia nyatakan. Sementara yang lain menyatakan bahwa tulisan-tulisan Marx kurang memiliki landasan filosofis yang kuat, dan menimba dari para pemikir lain untuk menopang ide-idenya. Misalnya, Karl Kautsky menimba ke Darwin, Edward Bernstein dan Max Alder ke Kant, Plekhanov dan Lenin ke Feuerbach, Henry de Man ke Freud, George Lukács, Karl Manechim, Herbert Marcius, dan Jean-Paul Sartre ke Hegel dan Antonio Gramsci dan Giovanni Gentile ke para neo-Hegelian Italia. Hasilnya adalah berkembang pesatnya varian-varian Marxisme. Ini mendorong para pemikir dan pemimpin politik seperti Rosa Luxemburg, Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Zedong, Khrushchev, dan Ernesto Che Guevara untuk menegaskan dan menjalankan versi doktriner tertentu dari Marxisme yang dijuluki Marxisme ortodoks. Marxisme ortodoks digugat oleh para Marxisme Barat, yang angkatan pertamanya terdiri dari Lukács, Karl Korsch, Béla Forgarasi, dan Joseph Reval. Tulisan-tulisan mereka memengaruhi aliran teori kritis Frankfurt, yang mencakup para penulis seperti Theodor Adorno. Tulisan-tulisan mazhab Frankfurt, dan tulisan-tulisan Marxis Prancis Louis Althusser, pada gilirannya, telah merespons banyak perkembangan pemikiran postmodern. Lebih ke belakang, ambruknya Uni Soviet, munculnya gerakan-gerakan sosial dan politik berbasiskan gender, ras, dan kebangsaan, dan tumbuhnya gerakan lingkungan hidup telah mendorong telaah ulang mendalam terhadap Marxisme. Para sejarawan dan historiografer yang tak terbilang jumlahnya juga telah mengadopsi dan mengkritik pemikiran Marx. Perdebatan mereka menjangkau banyak isu, di antaranya seputar peran etika dalam materialisme sejarah, gagasan bahwa tindakan orang ditentukan oleh keberadaan mereka sebagai pembuat barang, apakah Marx mendasarkan teori sejarahnya pada sebuah pandangan yang sangat selektif tentang masa lalu, apakah revolusi sebaiknya diterangkan dengan konflik kelas, peran Asia, dan negara-negara sedang berkembang dalam aktivitas-aktivitas revolusi, dan apakah kekuatan produksi merupakan penentu utama karakter masyarakat. Isu terakhir ini telah menarik banyak perhatian para historiografer dan filosof Anglo-Saxon. Jelas sekali karya paling berpengaruh yang membahas isu terakhir adalah Karl Marx Theory of History, Advance, 1978, karangan G.A. Cohen. Cohen menyatakan bahwa kekuatan produksi itu sendiri menentukan relasi produksi dan superstruktur masyarakat. Menurut Cohen, determinasi yang berlangsung bersifat fungsional, keberadaan struktur ekonomi tertentu dijelaskan tampak oleh keberhasilannya, pada waktu itu, dalam mengembangkan kekuatan produksi. Dia menyebutkan beberapa bagian dalam tulisan-tulisan Marx yang dia klaim menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan produksi itu sendiri menentukan sifat masyarakat. Namun, para pengkritik seperti Richard Miller, John Esther, Melvin Rader, dan J. Rumer telah menunjukkan bahwa ada beberapa tulisan ketika Marx mengakui peran relasi produksi maupun superstruktur dalam membentuk masyarakat. Sepanjang perdebatan tentang isu ini dan ide-ide Marx yang lain ada dan bergairah, sepanjang itu pula dia akan terus membayangi abad 21 ini. Teori Marx banyak di bidang ekonomi. Menginginkan teori kelasnya mampu memberikan suatu penyelesaian fenomena politik dan secara khusus perilaku negara dalam masyarakat kapitalis. A. Bahwa sosialisme, penghapusan hak milik pribadi, bukan sekedar tuntutan etis melainkan keniscayaan objektif. B. Menganggap diri sebagai sosialisme ilmiah yaitu sosialisme yang tidak berdasarkan kemampuan dan tuntutan belaka melainkan berdasarkan analisis ilmiah terhadap hukum perkembangan masyarakat. Dalam bukunya, Marx menentukan pemikiran-pemikiran tentang pertentangan yang berhubungan dengan kapitalisme dengan berakhir dalam suatu revolusi. C. Teori pelepasan, atau abdication theory, negara diberi kesempatan untuk membangun otonominya sendiri. Dengan cara inilah yang tepat untuk menjamin kepentingan para kapitalis. Dalam teori ini, secara struktural, negara sangat tergantung pada kelas kapitalis. Oleh karena itu, kaum kapitalis selalu memaksa negara untuk mempertimbangkan kepentingan kelas kapitalis itu sendiri. D. Dalam produksi kehidupannya, manusia masuk ke dalam hubungan-hubungan yang pasti dari kekuatan-kekuatan produksi material mereka. Jumlah total dari hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, landasan sesungguhnya yang meningkatkan legalitas dan superpolitis serta sesuai dengan bentuk-bentuk yang pasti dari kesadaran sosial. Landasan kehidupan material mengondisikan yang menentukan keberadaan mereka. Namun,
Sebaliknya keberadaan sosial yang menentukan kesadaran mereka. Kehidupan sosial yang ditentukan oleh keadaan perekonomian yang kacau berkaitan dengan mekanisme sistem pemerintahan yang ada. Salah satunya adalah gereja-gereja telah dipakai para penguasa sebagai alat untuk memeras dan memperbudak kaum buruh yang miskin. Oleh karena itu, Marx mengutuk agama yang dikatakannya sebagai candu yang meninabobokan masyarakat. Manusia menentukan sejarahnya sendiri meskipun ia memaksa diri melawan kodratnya dalam usaha mengatasi proses itu. Dan oleh karena hal itu mengapa sampai sekarang sejak dulu kala, masyarakat adalah perjuangan kelas. Perjuangan kelas merupakan masalah sentral dalam memahami perubahan sosial. Dia mengklaim bahwa semua konflik kelas akan berkurang menjadi perjuangan kelas. Secara terperinci kelas-kelas tidak dibedakan berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan. Sekalipun anggota-anggota dari kelas-kelas yang berbeda secara khas akan mendapatkan penghasilan yang sama, mereka tidak harus dimasukkan dalam kelas-kelas yang berbeda dan Marx menolak gagasan dibedakannya kelas berdasarkan pekerjaan dari anggota-anggotanya. Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu. Setiap masyarakat dalam perkembangannya secara historis didasarkan pada suatu fondasi ekonomi. Setiap tertib politik, sosial, agama, budaya ditentukan oleh sistem produksi yang ada dan merupakan struktur yang didasarkan pada ekonomi. Hukum bagian dari struktur, dengan demikian hukum memainkan salah satu fungsi ekonomi sehingga tidak mungkin berdiri sendiri. Hukum merupakan hasil perkembangan ekonomi. Hukum merupakan sarana yang dipergunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum sebagai cara pengendalian sosial lama-kelamaan akan pudar. Bentuk, isi maupun konsep hukum merupakan tanggapan terhadap perkembangan ekonomi, tidak benar karena hukum saling memengaruhi. Dalam upaya merealisir cita-cita masyarakat tanpa kelas, Marx memberikan rumusan bahwa masyarakat yang ingin dicapai bentuk sosialis yaitu dari tiap-tiap orang diberikan menurut kebutuhannya. Itulah materi topik ke-15 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 16.